Langsung aja ya, kita mau bahas topik yang penting banget nih. Gimana caranya menyiapkan pensiun yang tenang, yang aman secara finansial di Indonesia. Sumbernya macam-macam, ada riset, ada catatan perencanaan. Betul, topik krusial ini. Nah, misi kita kali ini ya, kita mau bongkar kenapa sih kok harus mulai dari sekarang. Terus gimana caranya Anda ngitung kebutuhan dana pensiun yang ya realistis lah buat Anda. Terus apa aja kendaraan investasinya dan strategi paling jitu biar masa tua nanti bisa dinikmati tanpa pusing soal uang. Sip, kita bedah ya. Kita mulai dari yang mungkin bikin kaget nih. Ada perkiraan, tahu nggak, kalau kebutuhan dana pensiun itu bisa sampai 8 miliar rupiah. Wow. Bahkan buat generasi muda sekarang karena inflasi bisa sampai 30 miliar. Gede banget ya. Itu angka yang bikin mikir ya. Banget. Oke, mari kita coba bongkar ini. Kenapa sih angkanya bisa segede itu? Dan kenapa mulai dari awal itu penting banget? Kuncinya itu ada di satu hal. Kekuatan bunga majemuk atau compounding interest. Ah, itu dia. Gimana tuh gampangnya? Gampangnya gini, ini kayak efek bola salju. Duit investasi Anda kan dapat bunga ya? Iya. Nah, bunga yang didapat itu tahun depannya ikut menghasilkan bunga lagi. Jadi bunganya berbunga. Oke. Contohnya? Contoh simpel aja. Anda punya 10 juta, bunganya 10% setahun. Jadi 11 juta kan? Tahun depannya itu bukan nambah 1 juta lagi, tapi 10% dari 11 juta, jadi 12,1 juta. Oh gitu, jadi nambahnya makin lama makin besar ya? Persis. Makin panjang waktunya, makin dahsyat efeknya. Nah, selain itu, ini juga melatih Anda disiplin nabung dari awal. Kebiasaan baik. Betul. Nah, kebalikannya gimana? Kalau kita nunda, apa resikonya? Nah, itu dia. Kalau Anda menunda, ya Anda kehilangan potensi pertumbuhan yang berlipat-lipat tadi. Momentumnya hilang. Fatal dong ya? Bisa dibilang gitu. Akibatnya apa? Nanti Anda itu harus nabung jauh lebih gede per bulannya buat ngejar target yang sama. Effortnya lebih berat. Masuk akal. Belum lagi risiko lain. Bisa jadi Anda terpaksa masih kerja pas udah umur pensiun. Stres mikirin duit. Dan kalau ada salah langkah finansial pas sudah mepet, wah, waktu buat pulihnya lebih sempit. Oke. Jadi jelas ya kenapa harus mulai cepat. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapa banyak sih sebenarnya yang kita butuhkan? Nah, ini dia. Personal banget. Nggak ada angka pasti buat semua orang. Tergantung apa aja tuh? Ya tergantung gaya hidup yang Anda mau pas pensiun nanti. Target umur pensiunnya kapan? Rata-rata kan 55-60 tahun ya di sini. Terus, perkiraan harapan hidup bisa 70, 75 tahun, atau bahkan lebih. Dan ini nih yang sering jadi biang kerok, inflasi. Inflasi. Itu yang bikin angka tadi jadi gede ya? Betul. Plus biaya kesehatan. Biasanya pas tua itu naiknya lumayan gila-gilaan. Studi HSBC 2024 aja bilang, kelas atas itu butuh sekitar 5,37 miliar. 5,37 M, wow. Dan itu untuk kondisi sekarang. Kalau Gen Z, yang pensiunnya masih 30 tahun lagi, karena inflasi, angkanya bisa minimal 30 miliar. 30 miliar. Waduh, ini angka yang bikin mikir keras ya. Makanya perlu dihitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada 2 pendekatan umum lah, sebagai acuan awal aja. Gimana tuh? Pertama, pakai rumus future value. Ini intinya ngitung kebutuhan bulanan Anda di masa depan, tapi udah dimasukin faktor inflasi. Contohnya? Misal, sekarang Anda butuh hidup 5 juta sebulan. Dengan asumsi inflasi katakanlah 5% setahun. Selama 35 tahun ke depan, pas pensiun nanti Anda bisa jadi butuh 27,5 juta sebulan. 27,5 juta? Ya, kalau dihitung total dana yang perlu disiapkan, bisa sampai 8,27 miliar. Gede juga ya. Terus cara kedua? Cara kedua ada yang namanya 4% rule. Ini asumsinya beda. Asumsinya, Anda bisa tarik 4% dari total dana pensiun Anda setiap tahun untuk biaya hidup. Gimana ngitungnya? Kalau pengeluaran tahunan Anda misalnya 60 juta setahun, berarti dana pensiun yang Anda butuhin adalah 60 juta dibagi 4%. Hasilnya 1,5 miliar. Wah, jauh banget bedanya. Tadi 8,27 miliar, sekarang 1,5 miliar. Kok bisa beda jauh gini? Nah, ini bukan soal salah hitung,
Tapi filosofinya beda. Future value itu fokusnya ngejar gaya hidup yang sama kayak sekarang, tapi disesuaiin sama inflasi. Oke. Kalau 4% rule, fokusnya lebih ke apa yang realistis bisa dihasilkan oleh investasi Anda, yang bisa Anda tarik tiap tahun tanpa takut kehabisan. Jadi lebih ke kemampuan investasi ya? Bisa dibilang gitu. Perbedaan hasil yang jauh ini nunjukin betapa pentingnya asumsi pribadi Anda, dan juga ketidakpastian. Jadi pertanyaannya buat Anda, mana yang jadi patokan? Kebutuhan gaya hidup atau kemampuan investasi? Wah, ini perlu dipikirin matang-matang ya. Betul. Karena bedanya signifikan, mungkin ada baiknya ngobrol sama perencana keuangan profesional buat bantu hitung spesifik untuk kondisi Anda. Oke, masuk akal. Jadi katakanlah kita udah punya target angka meskipun masih perkiraan kasar. Sekarang uangnya ditaruh di mana? Apa aja nih pilihan investasinya? Secara garis besar ada jalur yang katakanlah formal ya. Formal, maksudnya? Misalnya DPLK. Itu dana pensiun lembaga keuangan. Biasanya dari bank atau perusahaan asuransi. Oh iya, sering lihat. Terus ada DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Ini biasanya dari perusahaan tempat Anda kerja, kalau perusahaannya nyediain. Oke. Lalu, tentu saja, ada BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan pensiun atau JP. Nah, BPJS ini gimana? Cukup nggak sih? Nah, ini penting diingat. Seringkali, manfaat dari BPJS aja itu mungkin belum cukup untuk gaya hidup yang Anda inginkan pas pensiun nanti. Jadi, perlu ada lapisan tambahan. Oke, jadi BPJS tuh fondasi, tapi perlu bangun lantai di atasnya lagi ya? Tepat. Makanya, perlu juga investasi sendiri. Nah, pilihannya banyak nih. Apa aja tuh? Kita bisa kelompokkan ya. Ada yang tujuannya buat pertumbuhan jangka panjang. Ini biasanya lebih beresiko, tapi potensi hasilnya tinggi. Contohnya, saham langsung, atau reksadana yang isinya banyak saham. Oke, pertumbuhan. Terus? Ada yang fokusnya kasih pendapatan rutin atau lebih stabil. Ini risikonya lebih rendah. Contohnya obligasi atau surat utang. Bisa juga reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang yang paling aman. Pendapatan atau stabil. Ada lagi? Ada juga aset berwujud, kayak properti atau emas. Dan tentu saja, deposito di bank, meskipun hasilnya biasanya nggak terlalu tinggi ya dibanding inflasi. Oke, jadi ada buat pertumbuhan, pendapatan, aset fisik. Kuncinya bukan hafal semua produk ya berarti? Bukan. Kuncinya paham kategorinya dan fungsinya. Dan yang lebih penting lagi, strategi di baliknya. Nah, strateginya gimana tuh? Kunci utamanya satu, diversifikasi. Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Sebar investasi Anda ke beberapa jenis aset tadi. Saham ada, obligasi ada, mungkin properti dikit. Biar risikonya nyebar. Oke, diversifikasi. Terus? Strateginya juga harus dinamis. Maksudnya, disesuaikan sama umur Anda dan jangka waktu investasinya. Gimana tuh maksudnya dinamis? Waktu Anda masih muda, kan jangka waktunya panjang tuh, sampai pensiun. Anda bisa lebih berani, ambil resiko lebih tinggi. Misalnya, porsi lebih besar di saham atau reksadana saham, biar potensi hasilnya maksimal. Ngejar pertumbuhan ya pas muda. Betul. Nah, makin dekat ke usia pensiun, waktunya ngerem. Pindahin porsi investasi Anda ke instrumen yang lebih aman, lebih adem ayem, kayak obligasi atau reksadana pasar uang. Tujuannya buat melindungi modal yang udah susah payah dikumpulin. Oh, jadi geser dari agresif ke konservatif gitu ya, seiring waktu. Tepat sekali. Dan kalau Anda pilih reksadana, ya cek juga, profil risikonya cocok nggak sama Anda. Lihat biaya-biayanya, rekam jejak kinerjanya gimana, siapa manajer investasinya. Jangan asal pilih. Oke, jadi selain milih instrumen yang pas dan diversifikasi, strateginya juga harus ikutin umur. Nah, selain itu, ada praktik terbaik lainnya nggak? Kebiasaan sehari-hari gitu? Wah, banyak. Dan ini justru pondasinya. Yang paling pasti ya, disiplin. Disiplin gimana? Disiplin nabung dan investasi rutin. Konsisten. Sekecil apapun jumlahnya. Yang penting rutin. Jangan nunggu ada uang sisa. Auto debit gitu mungkin ya? Bisa jadi, cara bagus tuh. Terus, kelola utang dengan sehat. Idealnya, total cicilan utang Anda itu jangan sampai lebih dari 30% penghasilan bulanan. Oke, rasio utang dijaga. Dan bangun dana darurat yang kokoh. Ini penting banget sebelum mulai investasi yang lebih beresiko. Minimal, siapkan dana setara 6 kali pengeluaran bulanan Anda. Simpan di tempat aman dan gampang diakses. Dana darurat, 6 bulan pengeluaran, catat. Ada lagi?
Ya, idealnya sih kalau bisa tingkatkan penghasilan, cari sumber tambahan kalau memungkinkan, dan tentu saja kendalikan pengeluaran. Coba lihat lagi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini kayak mesin penggerak harian buat rencana jangka panjang Anda tadi. Oke, sip. Nah, tadi kan udah bahas strategi, pilihan investasi, tapi pasti ada risikonya juga dong ya? Apa aja yang perlu diwaspadai? Tentu ada. Risiko itu selalu ada. Pertama, ya inflasi tadi, terutama inflasi biaya kesehatan. Itu biasanya naiknya lebih tinggi dari inflasi umum. Ini diam-diam menggerus nilai uang pensiun Anda. Nilai uangnya turun ya karena inflasi? Betul. Kedua, risiko hidup lebih lama dari perkiraan. Ini bagus sih, tapi artinya Anda butuh dana lebih banyak dari yang direncanakan semula. Wah, iya juga ya. Kalau umur panjang, butuh duit lebih lama. Nah, itu dia. Terus, ada satu lagi yang bahaya, dan ini seringkali kesalahan sendiri, yaitu mencairkan dana pensiun terlalu cepat sebelum waktunya. Kenapa bahaya? Kan uang sendiri. Bahaya karena Anda bukan cuma kehilangan potensi bunga majemuk yang tadi kita bahas di awal itu, yang justru kekuatannya di jangka panjang. Tapi seringkali juga kena penalti atau pajak tambahan. Ini kayak cedera yang ditimbulkan sendirilah buat rencana pensiun Anda. Aduh, sayang banget ya kalau gitu. Makanya, perencanaan pribadi yang matang itu vital banget. Jangan cuma andalkan jaring pengaman dasar kayak BPJS tadi. Itu penting sebagai dasar, tapi perlu dilengkapi. Oke, jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Artinya, merencanakan pensiun yang tenang itu sangat mungkin kok. Caranya? Ya, itu tadi. Mulai sedini mungkin, biar kekuatan bunga majemuk bekerja maksimal. Hitung kebutuhan Anda secara realistis, jangan lupa perhitungkan inflasi, terutama biaya kesehatan. Terus investasinya? Sebar investasi Anda dengan cerdas, diversifikasi. Sesuaikan juga dengan profil risiko dan usia Anda. Dan yang nggak kalah penting, terapkan disiplin finansial sehari-hari. Disiplin itu kayak nabung rutin, jaga rasio utang tetap sehat, dan siapkan dana darurat yang cukup ya? Tepat sekali. Itu semua bagian dari satu paket. Kalau kita lihat gambaran besarnya gimana nih? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini tuh bukan cuma soal angka, bukan cuma soal rupiah. Ini tentang membangun ketenangan pikiran, peace of mind buat masa depan Anda. Biar nggak was-was pas tua ya? Iya, keputusan dan tindakan Anda dengan uang Anda hari ini, sekecil apapun, itu yang jadi arsitek. Jadi pondasi keamanan finansial Anda di hari tua nanti. Cuma mengandalkan program dasar dari pemerintah atau kantor. Kemungkinan besar nggak cukup ya? Kemungkinan besar nggak akan cukup untuk gaya hidup yang Anda inginkan. Perlu usaha ekstra dari diri sendiri. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buat direnungkan. Silakan. Tadi kan kita bahas dana darurat ya, patokan umumnya 6 bulan pengeluaran. Nah, mengingat masa depan itu nggak pasti, terus potensi biaya kesehatan yang bisa melonjak tinggi banget pas usia senja nanti, coba deh pikirkan lagi. Seberapa darurat sih dana darurat Anda seharusnya? Yakin patokan 6 bulan itu udah benar-benar cukup buat kasih ketenangan jangka panjang saat nanti Anda udah nggak ada lagi gaji bulanan? Pertanyaan bagus untuk refleksi. Terenungkan itu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.